Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menelisik sedikit tentang peran ASEAN sebagai fasilitator Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Malika Nur Anissa sebagai moderator, dan ada Maharani Ayuning Tias, Gabriel, Damar Jati Wijaya, Rizky Akbar, dan Vika Septi Amalia. Oke, halo Tias. Halo Kak. Mungkin kita langsung aja nih bahas topik kita hari ini ya. Menurut Tias sendiri, gimana sih peran ASEAN yang menjadi fasilitator untuk Indonesia? Peran ASEAN selama berdirinya cukup mampu membuat negara di kawasan ini survive dari ganasnya polarisasi selama Perang Dingin yang lalu. ASEAN adalah sebuah organisasi sekaligus sebuah komunitas dari negara-negara yang terdiri dari banyak ras, bahasa, agama, dan sejarah. Para pendiri ASEAN menyadari bahwa di antara negara anggota masih terdapat perbedaan latar belakang, sejarah maupun sikap terdapat perbedaan latar belakang, sejarah maupun politik, sehingga seringkali menyebabkan konflik antar negara anggota. ASEAN tidak tinggal diam menyikapi beberapa masalah di antara negara anggotanya ini. Tercatat, paling tidak ASEAN memiliki 6 dokumen penting yang mengatur tentang mekanisme manajemen konflik. Sekian. Oke, terima kasih Tias atas penjelasannya yang bagus banget nih. Nah, buat selanjutnya buat ke Akbar nih. Dari apa yang kamu ketahui, apa sih ASEAN sebagai fasilitator? Bisa jelasin sedikit nggak? Untuk ASEAN sebagai fasilitator sih ya, kita kan tahu nih udah banyak konflik yang udah terjadi di banyak negara ASEAN. Salah satunya juga kemarin kan ada itu konflik di Laut Cina Selatan. ASEAN juga ada memberi beberapa solusi, dengan salah satu contohnya ada Code of Conduct atau COC terkait masalah ini. Pada tahun 2017 kemarin, kedua belah pihak itu udah kayak mengeluarkan kerangka draft COC-nya, dan juga pada tahun selanjutnya yaitu 2018 Single Draft Negotiating Text-nya atau SDNT-nya telah keluar. ASEAN ini juga telah berusaha nih untuk ngelola LCS nih melalui deklarasi pernyataan Forum Regional ASEAN dan juga kelompok kerja bersama Cina ASEAN untuk menerapkan deklarasi tentang perilaku para pihak di Laut Cina Selatan. Nah, ASEAN ini berhasil nih menegosiasikan masalah ini. Jadi itu juga merupakan suatu kelebihan sih ASEAN yang bisa membuat dua negara nih, apalagi kan kita tahu kan nih ya, Cina kan sebagai negara great power nih, pasti mereka tuh nggak mau ngalah gitu. Tapi kan ASEAN nih hebatnya nih, ASEAN nih bisa nih ngebuat negara great power nih kayak Cina nih sama negara yang kecil lah, bukan kecil sih menurut saya, kayak negara-negara berkembang gitu kan, bisa damai gitu, bisa masalahnya tuh bisa selesai. Jadi itu bisa menjadi suatu kelebihan sendiri sih ASEAN sebagai fasilitator penyelesaian konflik. Oke, terima kasih Akbar. Penjelasannya bagus banget ya. Selanjutnya nih, kalau dari Damar sendiri, pendapat kamu terhadap dampak dari peran ASEAN yang menjadi fasilitator Indonesia tuh apa aja sih, kalau boleh tahu? Menurut saya sendiri, dampak ASEAN selama berdirinya cukup mampu sih untuk membuat negara-negara di kawasan ini survive dari ganasnya polarisasi selama Perang Dingin yang lalu. Dan juga di tengah-tengah damainya kawasan ini, konflik minor antara negara di ASEAN maupun antar negara ASEAN dengan negara lain di wilayah tetangga yang kerap terjadi. Di kawasan Tenggara benua Asia ini, ASEAN juga tidak tinggal diam
Menyikapi beberapa permasalahan di antara negara-negara anggotanya ini, tercatat paling tidak ASEAN memiliki 6 dokumen penting yang mengatur tentang mekanisme manajemen konflik, mulai dari piagam ASEAN sampai cetak biru komunitas politik dan keamanan ASEAN. Sebagai mekanisme resolusi di konflik ASEAN, pembahasan ini termasuk mekanisme majelis tinggi atau mekanisme fasilitator konflik dalam upaya resolusi konflik antara sesama negara anggota ASEAN. Meskipun secara formal ASEAN merupakan suatu organisasi kerjasama ekonomi, sosial, dan kebudayaan, tetapi berlatar belakang aspirasi dan komitmen politik negara-negara anggota untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi kawasan Asia Tenggara yang pada saat ini diwarnai oleh pergolakan dan perselisihan antar negara, dan juga terutama antara Indonesia dan Malaysia maupun antara kekuatan negara di luar kawasan. Aspirasi politik yang mendasari tersebut pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan stabilitas regional yang dapat menunjang pembangunan sosial di segala bidang negara-negara anggota ASEAN. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Damar. Kita lebih mengulik lebih dalam lagi nih tentang peran ASEAN sebagai fasilitator Indonesia. Aku kali ini mau nanya sama Gabriel. Kalau Gabriel sendiri, nih pendapat kamu tentang ASEAN sebagai fasilitator Indonesia itu gimana sih? Boleh jelasin sedikit nggak? Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ini hanya menurut saya ya. Menurut saya sendiri, ASEAN ini sebagai fasilitator konflik. Sebenarnya ASEAN tidak berperan penuh dalam menangani konflik-konflik antar negara di Asia Tenggara. Semua konflik yang ada di Asia Tenggara ini harusnya yang paling berperan ini adalah negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Nah, ASEAN ini hanya sebagai fasilitatornya. Fasilitator sendiri tidak menjamin konflik akan bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Dengan menjadi fasilitator, ASEAN hanya memfasilitasi penyelesaian konflik. Walaupun ASEAN mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan konflik, tidak mudah untuk menyelesaikan konflik antar negara. Pemerintah dan masyarakat di negara yang terlibat konflik juga harus berperan besar dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Oke, bisa diterima ya pendapat dari Gabriel. Nah, dari semua penjelasan dari teman-teman yang lain tentang ASEAN sebagai fasilitator Indonesia, bisa nggak Vika menyimpulkan supaya para pendengar paham tentang apa yang kita bicarain tadi? Baik, ASEAN bertindak sebagai mediator jika ada konflik atau sengketa yang terjadi di antara negara-negara anggotanya, kemudian membawanya ke dalam majelis tinggi. Selain itu, ASEAN juga bisa berperan sebagai pihak ketiga, sebagai fasilitator, bukan mediator formal seperti yang dilakukan di majelis tinggi. Sebagai fasilitator, ASEAN membangun kepercayaan dengan negara-negara yang terlibat. ASEAN hanya terlibat untuk memfasilitasi upaya-upaya damai antara negara-negara yang terlibat. Bentuk fasilitasinya berupa mempersiapkan tempat yang netral untuk proses perundingan, termasuk memberikan konsultasi pada konflik yang terjadi jika diminta. Dengan menjadi fasilitator, peran ASEAN akan semakin meningkat di wilayahnya, dan tentunya menambah kewibawaan organisasinya ke level yang lebih tinggi. Oke, terima kasih Vika. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman yang ngedengerin ya. Terima kasih juga buat semuanya yang udah mau berpartisipasi dengan baik di podcast kita. Semoga next time kita bisa ketemu di kesempatan yang lebih baik ya. Oke, see you.